Bapak, mari kita terbuka. Tentu Anda merasa lelah jika setiap malam harus mendengar berbagai alasan dari istri, entah itu pusing, letih, atau ajakan ditunda besok. Sungguh, rasanya kehormatan sebagai suami seakan tiada arti diranjang sendiri. Tahan diri Anda, jangan terburu emosi apalagi sampai tergoda mencari pelampiasan yang keliru. Seringkali, masalahnya bukan karena ia sudah tak cinta, melainkan hasrat alaminya sedang meredup akibat usia atau kelelahan yang menumpuk. Tinggalkan obat-obatan kimia yang hanya memicu debaran jantung tak karuan. Ada solusi yang jauh lebih bijak, lembut, dan terjamin aman untuk menyalakan kembali sisi nakal istri Anda tanpa ia sadari. Dalam tayangan ini, saya akan membongkar tuntas 3 ramuan alami yang harganya terjangkau, namun berdaya ubah luar biasa, membuat istri yang semula pasif menjadi jauh lebih bersemangat dan responsif. Saya juga akan tunjukkan cara meraciknya agar hasilnya instan malam ini juga. Jangan skip 1 detik pun, karena di akhir video nanti ada tips kunci tentang kapan waktu paling tepat memberikannya agar Bapak tidak ditolak lagi. Mari kita bedah rahasianya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Bapak Ibu semua. Selamat datang di Ruang Sehat Lansia. Saya Dr. Indri. Di channel ini saya ingin membantu Bapak Ibu tetap sehat, tetap harmonis, dan menjalani usia lanjut dengan lebih nyaman serta bahagia. Silahkan subscribe, aktifkan loncengnya, lalu tulis di kolom komentar, Bapak Ibu menonton dari kota mana, dan keluhan kesehatan atau hubungan apa yang ingin kita bahas selanjutnya. Insya Allah saya baca dan saya jawab satu persatu. Mari kita bedah rahasianya, Pak. Pak, mari kita bicara dari hati ke hati sebagai sesama dewasa. Saat Bapak merasa ditolak, seringkali pikiran kita langsung lari ke hal-hal negatif. Apakah saya sudah tidak menarik? Atau apakah beliau sudah tidak sayang lagi? Padahal, secara medis ada tabir besar yang menutupi kenyataan tersebut, hormon. Di usia lanjut, istri Bapak mengalami penurunan estrogen yang drastis. Ini bukan sekadar angka di kertas laboratorium, Pak. Penurunan ini menyebabkan area sensitif menjadi lebih kering, dinding otot kehilangan elastisitas, dan yang paling parah, sinyal gairah di otaknya seolah terputus. Bapak harus paham bahwa stres mengurus rumah tangga, memikirkan anak cucu, hingga kelelahan fisik di usia senja, membuat hormon kortisol atau hormon stres meningkat tajam. Ketika kortisol naik, gairah akan otomatis ditekan ke titik terendah. Jadi penolakan itu adalah mekanisme pertahanan tubuhnya yang sedang kelelahan, bukan penolakan terhadap sosok Bapak. Namun, memahami saja tentu tidak cukup jika kita tidak segera menurunkan tembok stres tersebut. Banyak bapak-bapak yang saking frustasinya langsung mencari jalan pintas. Mereka membeli obat-obat stimulan kimia yang dijual bebas di toko jamu pinggir jalan atau marketplace dengan janji instan. Pak, sebagai dokter saya harus ingatkan, tolong hentikan. Obat-obat tersebut bekerja dengan cara memaksa jantung memompa darah secara ekstrim. Bagi kita yang sudah tidak muda lagi, ini adalah bom waktu. Resiko serangan jantung atau pecahnya pembuluh darah sangat nyata. Belum lagi efek sampingnya pada istri. Obat kimia seringkali memicu rasa pusing hebat, mual, bahkan ketergantungan yang merusak sistem syaraf alami. Kita tidak ingin keharmonisan malam ini dibayar dengan tagihan rumah sakit besok pagi. Bukan. Kita butuh sesuatu yang bekerja selaras dengan tubuh, yang memperbaiki dari dalam secara lembut namun pasti. Kita butuh solusi yang tidak hanya membangkitkan gairah, tapi juga menenangkan pikiran beliau agar momen kebersamaan itu terjadi secara sukarela dan penuh perasaan. Bahan pertama yang ingin saya bahas adalah sesuatu yang sering disebut sebagai emas merah. Ya, kita bicara tentang safron. Mengapa safron? Di dunia medis, safron dikenal sebagai antidepresan alami yang sangat kuat. Masalah utama istri Bapak saat menolak adalah karena pikiran beliau berisik. Beliau memikirkan cucu yang besok sekolah, memikirkan cicilan, atau sekadar merasa badannya sedang tidak nyaman. Safron bekerja dengan cara meningkatkan kadar serotonin di otak istri Bapak. Serotonin adalah hormon yang memberikan rasa tenang, puas, dan bahagia. Bapak bayangkan, saat istri Bapak meminum seduhan safron ini, saraf-sarafnya yang tegang mulai mengendur. Beliau mulai merasa lebih rileks. Dan saat tubuh rileks, pintu gairah barulah bisa terbuka. Banyak riset menunjukkan bahwa konsumsi safron secara rutin selama 4 minggu dapat meningkatkan fungsi pelumasan alami dan keinginan untuk berhubungan pada wanita secara signifikan. Ini bukan sihir, Pak. Ini adalah biokimia tubuh yang kita perbaiki secara perlahan. Kelebihan safron lainnya adalah ia tidak bekerja seperti stimulan yang membuat jantung berdebar. Ia bekerja seperti belayan lembut di saraf pusat.
Bapak tidak perlu memberikan banyak-banyak, cukup 3-5 helai saja. Namun saffron yang berkualitas tinggi biasanya memiliki aroma yang sangat khas yang bisa membangkitkan memori romantis. Jadi, selain khasiat zat di dalamnya, aromanya sendiri sudah menjadi terapi awal untuk istri Bapak. Namun Pak, ketenangan pikiran barulah langkah pertama. Karena meskipun pikiran sudah tenang, tubuh tetap membutuhkan dukungan fisik agar respon terhadap sentuhan Bapak menjadi lebih nyata. Disinilah kita membutuhkan bantuan dari bahan kedua yang bertugas sebagai mesin penggerak aliran darah. Setelah pikiran istri Bapak tenang berkat saffron, kita masuk ke kendala fisik berikutnya, sirkulasi darah. Di usia lansia, aliran darah ke area perifer atau area sensitif cenderung melambat. Inilah yang membuat respon fisik istri Bapak terasa lambat atau bahkan tidak terasa sama sekali. Bahan alami kedua yang sangat luar biasa untuk masalah ini adalah kayu manis atau cinnamon. Kayu manis bukan sekadar bumbu dapur untuk aroma kue, Pak. Secara ilmiah, kayu manis memiliki sifat termogenik. Artinya, ia bisa meningkatkan suhu basal tubuh dan melebarkan pembuluh darah secara halus. Saat pembuluh darah melebar, suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh ujung saraf meningkat. Bapak mungkin akan menyadari bahwa setelah rutin mengkonsumsi kayu manis, kulit istri Bapak terasa lebih hangat saat disentuh, dan beliau menjadi lebih peka terhadap setiap belai yang Bapak berikan. Selain itu, kayu manis sangat baik untuk mengontrol kadar gula darah. Bapak perlu tahu bahwa gula darah yang tinggi adalah musuh utama libido. Dengan menjaga gula darah tetap stabil, energi istri Bapak di malam hari akan tetap terjaga. Tidak mudah mengantuk setelah makan malam. Ini sangat krusial karena seringkali alasan mengantuk adalah alasan paling umum yang Bapak terima saat mengajak beliau, bukan? Cara kerjanya sangat elegan, Pak. Ia tidak memaksa, tapi mengundang tubuh untuk siap menerima rangsangan. Namun, pembuluh darah yang sudah lebar dan sirkulasi yang lancar tentu membutuhkan bahan bakar agar gairah itu tidak hanya sekedar rasa hangat, tapi menjadi energi yang meluap. Dan bahan bakar terbaik itu ada pada rahasia ketiga yang akan menyempurnakan ramuan kita. Inilah bahan yang sudah digunakan oleh para raja dan bangsawan selama ribuan tahun untuk menjaga keperkasaan dan gairah madu murni. Tapi tunggu dulu, Pak, jangan sembarang beli madu di supermarket yang isinya kebanyakan sirup gula. Kita bicara tentang madu mentah rohani yang masih kaya akan boron. Boron adalah mineral langka yang berperan sangat penting dalam mengelola hormon estrogen pada wanita dan testosteron pada pria. Madu murni mengandung senyawa oksida nitrat yang dilepaskan ke dalam darah selama aktivitas fisik, termasuk saat berhubungan suami istri. Zat ini membantu menjaga elastisitas pembuluh darah tetap maksimal. Selain itu, madu adalah sumber energi instan yang tidak memicu sugar crash. Artinya, energi yang diberikan stabil dan tahan lama. Istri Bapak akan merasa lebih bertenaga, lebih fit, dan secara alami merasa lebih mudah di dalam tubuhnya sendiri. Bapak bisa melihat madu ini sebagai perekat dari dua bahan sebelumnya. Saffron menenangkan pikiran, kayu manis melancarkan aliran darah, dan madu memberikan energi serta nutrisi hormonal yang dibutuhkan. Ketiga kombinasi ini menciptakan sebuah harmoni yang luar biasa bagi tubuh istri Bapak. Banyak pasien saya yang melaporkan bahwa setelah rutin memberikan campuran ini, istri mereka mulai kembali sering memulai percakapan romantis di malam hari. Tentu saja, meskipun bahannya sudah lengkap, ada satu hal yang paling sering diabaikan oleh para suami, yaitu ketepatan dalam mencampur. Sebab ramuan yang hebat bisa jadi tidak berguna jika takarannya asal-asalan atau cara pembuatannya justru merusak kandungan zat aktif di dalamnya. Mari kita bicara teknis, Pak. Ini bagian yang sangat penting agar Bapak tidak membuang-buang bahan yang mahal. Untuk membuat 1 gelas minuman harmoni ini, Bapak membutuhkan air hangat, bukan air mendidih. Ini kesalahan nomor 1. Air mendidih akan mematikan enzim dalam madu dan merusak senyawa volatil pada saffron. Suhu idealnya adalah sekitar 40 hingga 50 derajat Celcius atau sehangat suam-suam kuku yang nyaman di kulit. Pertama, masukkan 3 hingga 5 helai saffron ke dalam gelas berisi 200 ml air hangat. Biarkan selama 10 menit sampai air berubah menjadi kuning keemasan yang cantik. Jangan terburu-buru, Pak. Proses ekstraksi alami ini membutuhkan waktu. Sembari menunggu, Bapak bisa menyiapkan 1/3 sendok teh bubuk kayu manis.
Ingat, hanya sepertiga sendok teh. Jika terlalu banyak, rasanya akan terlalu pedas dan justru membuat istri Bapak tidak nyaman di perut. Setelah air saffron siap dan mulai sedikit lebih dingin, barulah Bapak masukkan 1 sendok makan madu murni dan bubuk kayu manis tadi. Aduk perlahan dengan sendok kayu atau plastik. Hindari sendok logam jika memungkinkan untuk menjaga kualitas madu. Hasilnya adalah minuman dengan aroma yang sangat menenangkan. Rasa yang manis, namun hangat di tenggorokan. Ramuan ini adalah bentuk perhatian medis paling sederhana yang bisa Bapak lakukan di rumah. Namun Pak, resep yang sempurna ini bisa jadi sia-sia kalau cara Bapak memberikannya terkesan seperti sedang mencekoki beliau dengan obat. Ingat, wanita adalah makhluk emosional, dan cara Bapak menyajikan minuman ini adalah kunci apakah beliau akan merasa dicintai atau justru merasa sedang dicurigai. Pak, jangan pernah katakan, ini obat biar kamu nggak nolak lagi. Itu adalah kalimat paling buruk yang bisa Bapak ucapkan. Kalimat itu akan langsung menutup pintu hati istri Bapak. Beliau akan merasa rendah, merasa rusak, dan merasa sedang dipaksa memenuhi keinginan Bapak. Teknik yang benar adalah penyajian yang penuh empati dan kasih sayang. Sajikan minuman ini di sore hari saat beliau sedang bersantai setelah selesai dengan urusan dapur atau setelah mandi sore. Bawakan gelasnya, letakkan dengan lembut di hadapannya. Lalu katakan kalimat seperti ini. Bu, ini Bapak buatkan teh spesial biar Ibu lebih rileks. Bapak lihat hari ini Ibu capek sekali urus rumah. Kalimat ini menunjukkan bahwa Bapak peduli pada kelelahan beliau, bukan sekadar menuntut hak Bapak. Penyajian yang sopan ini sebenarnya adalah bagian dari psychological priming. Saat istri merasa diperhatikan, kadar hormon oksitosin, hormon kasih sayang dalam tubuhnya akan meningkat. Hormon ini adalah karpet merah bagi gairah. Jika Bapak melakukannya secara konsisten, istri Bapak akan mengasosiasikan minuman ini dengan rasa nyaman dan perhatian dari Bapak. Suasana yang dibangun saat menyajikan minuman ini jauh lebih penting daripada isi gelasnya itu sendiri. Jadikan ini sebagai ritual sore yang manis. Bapak bisa duduk di sampingnya, mengobrol ringan tanpa membahas hal-hal berat. Namun, setelah minuman ini habis, Bapak harus tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Bapak harus jeli melihat tanda-tanda apakah ramuan alami ini sudah mulai bekerja di dalam tubuh beliau. Berbeda dengan obat kimia yang memberikan reaksi instan namun berbahaya, bahan alami membutuhkan waktu untuk berkomunikasi dengan tubuh. Biasanya, efek relaksasi dari saffron akan terasa dalam 20 hingga 30 menit. Bapak akan melihat ekspresi wajah istri yang tadinya kaku atau terlihat lelah mulai menjadi lebih lembut. Beliau mungkin akan lebih banyak tersenyum atau mulai menyandarkan kepalanya ke bahu Bapak. Efek termogenik dari kayu manis dan energi dari madu biasanya memuncak dalam 60 menit. Tanda fisik yang bisa Bapak perhatikan adalah perubahan suhu kulitnya yang menjadi sedikit lebih hangat dan rona wajah yang lebih segar karena aliran darah yang lancar. Nada serius dan jelas, tempo sedang. Jika Bapak melihat beliau mulai lebih responsif saat Bapak menyentuh tangannya, atau beliau mulai membalas obrolan Bapak dengan nada suara yang lebih manja, itu tandanya mesin alaminya sudah mulai panas. Namun ingat Pak, jangan langsung menyerang. Bahan alami ini bekerja seperti fajar yang menyingsing, bukan seperti lampu yang langsung menyala terang. Berikan waktu bagi beliau untuk menikmati rasa nyaman tersebut. Kunci sukses dari ramuan ini adalah akumulasi. Jika Bapak memberikannya secara rutin, responnya akan menjadi lebih cepat dari hari ke hari, karena sistem hormonalnya mulai membaik secara permanen. Walaupun respon fisik sudah muncul, tugas Bapak belum selesai. Jangan biarkan efek ramuan ini terbuang sia-sia, karena Bapak terlalu terburu-buru di langkah akhir. Ada satu seni komunikasi yang sering kita lupakan di usia lanjut, yang justru menjadi penentu utama, apakah malam itu akan menjadi malam yang indah, atau kembali berakhir dengan penolakan halus. Di usia kita sekarang, foreplay atau pemanasan bukan lagi sekedar kontak fisik, Pak. Di usia lansia, pemanasan dimulai dari telinga. Artinya apa yang Bapak bisikan dan bagaimana Bapak mendengarkannya adalah stimulan paling kuat. Setelah ramuan tadi bekerja, gunakan waktu tersebut untuk membangun kedekatan emosional. Pujilah beliau, ingatkan beliau tentang momen-momen indah di masa lalu saat Bapak baru menikah. Sentuhan di usia lanjut haruslah lebih lambat dan lebih lembut,
karena kulit istri Bapak mungkin lebih sensitif. Gunakan belayan yang menenangkan di area punggung, leher, atau tangan. Jangan langsung menuju ke area utama. Biarkan aliran darah yang sudah dipicu oleh kayu manis tadi menyebar secara merata ke seluruh ujung sarafnya. Komunikasi dua arah sangat penting. Ibu merasa lebih nyaman sekarang, atau Bapak senang sekali bisa berduaan seperti ini sama Ibu. Bapak harus paham bahwa bagi seorang wanita, rasa aman adalah syarat mutlak untuk munculnya gairah. Jika beliau merasa aman dan dicintai di pelukan Bapak, maka efek dari safron, kayu manis, dan madu tadi akan berlipat ganda kekuatannya. Seringkali kegagalan Bapak selama ini bukan karena kekurangan stamina, tapi karena Bapak lupa bahwa istri Bapak butuh merasa diinginkan sebagai seorang wanita, bukan hanya sebagai pemuas kebutuhan. Jika langkah-langkah ini Bapak terapkan, penolakan itu akan hilang dengan sendirinya. Namun keharmonisan ini bukan hanya untuk malam ini saja. Bapak tentu ingin kebahagiaan ini bertahan lama hingga kita benar-benar menua bersama dengan sehat dan mandiri. Pak, keharmonisan rumah tangga adalah investasi kesehatan yang paling berharga di masa tua. Hubungan suami istri yang sehat terbukti secara medis dapat memperpanjang umur, menjaga kesehatan jantung, dan menjauhkan kita dari pikun atau Alzheimer. Ramuan alami yang saya bagikan tadi adalah alat bantu, namun fondasi utamanya adalah gaya hidup Bapak dan Ibu. Pastikan Bapak dan Ibu tetap aktif bergerak, cukup tidur, dan mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Jangan lupa juga untuk rutin memeriksakan kesehatan Bapak dan Ibu ke dokter, terutama untuk mengecek kadar gula darah dan kolesterol. Kami percaya bahwa usia lanjut bukanlah akhir dari kebahagiaan, melainkan awal dari babak baru yang lebih tenang dan bermakna. Saya harap video ini bisa menjadi jawaban atas keresahan yang Bapak pendam selama ini. Ingat Pak, Bapak tidak sendirian menghadapi masalah ini. Ribuan Bapak di luar sana merasakan hal yang sama. Kuncinya adalah sabar, konsisten dengan bahan alami, dan selalu mengutamakan kasih sayang di atas tuntutan. Keharmonisan itu layak untuk diperjuangkan, karena tidak ada yang lebih indah daripada menua bersama orang yang kita cintai dalam suasana yang hangat dan penuh cinta.